Proses belajar yang bermakna merupakan suatu penekanan dalam belajar, di mana konsep ditemukan peserta didik, dan mereka tidak menerima pelajaran begitu saja. Selain itu, dengan belajar bermakna, materi yang telah diperoleh itu dikembangkannya dengan keadaan lain, sehingga belajarnya lebih dimengerti. Penjelasan tersebut adalah salah satu contoh penerapan teori belajar yang dikenal dengan nama A. Teori belajar Van Hille, B. Teori belajar Ausubel, C. Teori belajar Pavlov, D. Teori belajar Bandura, E. Teori belajar Skinner. Jawaban B. Teori belajar Ausubel. Untuk pembahasan teori belajar Van Hille ada 5 tahap pembelajaran: informasi, orientasi terarah, eksisitasi, orientasi bebas, dan integrasi. Teori belajar Ausubel yaitu belajar bermakna dan belajar hafalan, ini sesuai dengan soal. Teori belajar Pavlov yaitu mengenai perilaku, asosiasi, stimulus, dan bersifat alamiah. Belajar Bandura yaitu mengenai pengamatan dan peniruan. Teori belajar Skinner, perubahan perilaku individu dan stimulus. Setiap manusia tumbuh dan berkembang secara terus-menerus, sejak janin sampai batas tertentu. Guru PJOK dalam merancang aktivitas pembelajaran harus berorientasi pada fase perkembang gerak, yaitu fase A. Fase pergerakan kasar, fase pergerakan refleks, fase pergerakan dasar, fase pergerakan spesialisasi. B. Fase pergerakan refleks, fase pergerakan kasar, fase pergerakan dasar, fase pergerakan spesialisasi. C. Fase pergerakan spesialisasi, fase pergerakan dasar, fase pergerakan refleks, fase pergerakan kasar. D. Fase pergerakan refleks, fase pergerakan kasar, fase pergerakan spesialisasi. E. Fase pergerakan kasar, fase pergerakan dasar, fase pergerakan refleks, fase pergerakan spesialisasi. Jawaban B. Fase pergerakan refleks, kasar, dasar, dan spesialisasi. Ini contoh penggambarannya teman-teman. Refleks, kasar, dasar, dan spesialisasi atau khusus. Menurut Piaget, periode perkembangan operasi konkret pada siswa usia peserta didik antara 7 sampai 12 tahun. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan A. Penggunaan media, alat peraga termasuk sumber belajar. B. Pemberian tugas yang terstruktur. C. Penggunaan metode bervariasi. D. Menekankan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jawaban A. Penggunaan media, alat peraga termasuk sumber belajar. Tahap operasional konkret ditandai dengan perkembangan kemampuan pemikiran logika, namun hanya untuk objek fisik, sehingga ketika proses pembelajaran di kelas anak akan lebih nyaman bila guru menggunakan media dan alat peraga. Ini di usia SD ya teman-teman, jadi lebih nyaman siswa itu guru menggunakan media. Ketika memberikan penjelasan materi bola basket, Pak Adi selaku guru PJOK selalu menggunakan media PowerPoint, video, dan poster untuk proses pembelajarannya. Hal tersebut dimaksudkan agar peserta didik dapat lebih fokus dan tertarik terhadap apa yang sedang dibahasnya, sehingga hasilnya akan lebih baik. Dari proses pembelajaran yang dilakukan, berarti Pak Adi selalu mempertimbangkan karakteristik peserta didik dari aspek A. Gaya belajar peserta didik, B. Etnik peserta didik, C. Kultural peserta didik, D. Perkembangan motorik peserta didik. Jawaban gaya belajar peserta didik. Di sini kata kuncinya adalah menggunakan media. Jadi Pak Adi menggunakan media termasuk kepada gaya belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama audio, kinestetik, dan visual.
Kalau untuk etnik, yaitu mengenai adat, agama, dan bahasa. Kultural, mengenai kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Selalu memberikan penilaian dan pelayanan yang sama dalam kegiatan pembelajaran kepada peserta didiknya. Selalu dilakukan Pak Samsul, baik mereka berasal dari keluarga mampu maupun kurang mampu. Dalam proses pembelajaran tersebut, Pak Samsul memperhatikan karakteristik peserta didik terutama dari faktor A. Motivasi, B. Status intelektual, C. Status sosial, D. Etnik, E. Kultural. Jawaban C. Status sosial kata kuncinya bahwasanya Pak Samsul memberikan pelayanan yang sama kepada peserta didik baik dari keluarga yang mampu maupun kurang mampu. Pak Raffi merupakan guru kelas 4 SD Maju Jaya. Ketika memberikan pembelajaran, Pak Raffi menyanyikan musik, memilih lagu-lagu daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Minat, B. Gender, C. Status sosial, E. Etnik, E. Kultural. Jawaban E. Kultural. Kata kunci di sini memilih lagu-lagu daerah peserta didiknya. Itu kultural ya, teman-teman. Kalau untuk etnik, itu mengenai bahasa yang diberikan kepada siswanya. Pak Sarul adalah seorang guru PJOK di sekolahnya. Ketika melakukan interaksi dan memberikan contoh-contoh untuk menjelaskan tema yang sedang dibahasnya, selalu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua peserta didik, mengingat mereka memiliki latar belakang suku yang berbeda. Dalam konteks tersebut, Pak Sahrul memberikan perhatian khusus terhadap A. Kultural, B. Etnik, C. Berkembang motorik, D. Gaya belajar, E. Status sosial. Jawaban B. Etnik. Jadi etnik mengenai bahasa ya teman-teman. Kalau untuk kultural, tadi mengenai kesenian, kepercayaan, adat istiadat. Menurut Brunner, apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Konflik, B. Enaktif, C. Ikonik, D. Intuitif, E. Simbolik. Jawaban ikonik. Jadi ikonik adalah seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visual verbal.